Nah, kemudian kita masuk ke materi berikutnya, yaitu hubungan produksi dan permintaan. Buat yang ingin mengakses materi ini, Anda bisa langsung ke Google Class. Di sana sudah saya share PDF materi ini. Untuk absensi nanti ya, yang baru datang nanti sebelum kuliah diakhiri bisa diingatkan lagi absennya, nanti saya akan review lagi. Oke, berikutnya adalah ada yang namanya hubungan biaya, yaitu cost dan permintaan ya. Jadi biaya produksi terhadap permintaan konsumen ya. Jadi permintaan ini dari sisi konsumen, biaya ini kita sebagai produsen yang memproduksi barang itu. Nah, jadi ada namanya variable cost ya. Biaya variabel itu adalah rumusnya adalah biaya variabel didapatkan dari V ya, biaya variabel per unit dikali jumlah permintaan ya, dikalikan demand. Nah, ini adalah rumus yang apa namanya sudah kita pelajari di pertemuan kemarin di minggu lalu, yaitu tentang apa namanya P sama dengan A dikurangi B dikali demand ya. Nah, ini sudah ada di materi PPT yang kemarin ya di mekanisme pasar itu ya kalau nggak salah ya. Saya Oke ini ya. Ini di materi PPT kita yang kemarin tentang apa namanya mekanisme pasar ya. Kita sudah mempelajari bahwa fungsi permintaan itu adalah P ya. P itu adalah harga barang sama dengan jumlah barang yang diminta itu Q ya. A itu angka konstanta dan B itu gradien atau kemiringannya. Nah, ini kalau fungsi permintaan kemarin bentuk kurvanya seperti ini. Dari tinggi menuju yang rendah. Nah, ini adalah pengulangan dari rumus yang kemarin. Ya. Jadi, price atau harga adalah sama dengan A dikurangi B dikali D. Ya. Nah, ini rumus ini diturunkan ya sehingga bentuknya menjadi seperti ini. D sama dengan ya A kurangi P per B dengan 0 ya, D itu nilainya harus lebih besar daripada 0 dan kurang dari A per B. A per B itu adalah titik ini ya. Titik perpotongan garis persamaan kita itu menuju sumbu X ya. Nah, sumbu X di sini itu diwakili oleh D atau demand atau permintaan. Nah, itu ya, rumusnya kemarin ya. Nah, kemudian TR ya. Nah, TR ini apa kemarin TR? Ada yang masih ingat TR itu apa? Ya, TR itu adalah total revenue ya. Jadi ya, TR ini saya ulangi biar paham ya. Total revenue berarti adalah total pendapatan ya. Adalah kita masukkan ke rumus ini ya. Ya, TR. Nah, TR itu adalah price dikalikan demand ya. Demand itu adalah permintaan. Nah, karena ada rumus ini ya, ini kita substitusi rumusnya ya. D yang awalnya ada di sini, rumusnya A min P per B, kita masukkan ke sini sehingga menjadi rumus seperti ini ya. Sehingga menghasilkan rumus yang bentuknya seperti ini. TR sama dengan A kali D, D itu adalah demand permintaan, dikurangi B dikali D pangkat 2. Nah, oke. Nah, sehingga ya. Nah, ini kita ingat ya, ini ketika kita masih SMA itu ada fungsi kuadrat yang bentuknya itu kalau kita gambarkan membentuk parabola ya. Jadi nanti ini akan membentuk parabola. Ini nggak perlu saya jelaskan ya, kita langsung aja skip. Nah, jadi kurang lebih bentuk parabolanya seperti ini ya. Nah, ini bentuk parabolanya kurang lebih seperti ini. Nah, total revenue yang paling maksimal itu didapatkan dengan bentuk grafik yang seperti ini ya. Artinya total revenue itu semakin tinggi itu di posisi ini ya. Di saat price yang paling optimal ketemu dengan quantity yang paling optimal. Di sanalah keuntungan maksimal total revenue yang paling tinggi yang diterima oleh apa namanya pengusaha atau yang penjual ya. Nah, atau bisa dirumuskan juga dengan ini ya.
D saat TR max adalah didapatkan dengan rumus A dibagi 2B. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke. Kemudian nilai keuntungan ya. Keuntungan itu didapat dari ini ya, K itu keuntungan. Total revenue dikurangi total cost. Betul ya? Yang namanya untung ya, profit atau untung atau dalam istilah ini keuntungan itu adalah total revenue atau total pendapatan ya. Pendapatan dikurangi dengan total cost, biaya produksi, total cost itu ya. Ya gampangannya gini. Saya jual nasi goreng ya. Satu porsi harganya misalkan 10.000 misalkan ya. Kemudian untuk memproduksi satu porsi itu saya membutuhkan biaya totalnya 8.000 misalkan. Sehingga saya dapat untung tuh Rp2.000. Ya, jadi ini maksud dari rumus itu ya. Nah, nanti Anda boleh kasih catatan terkait rumus ini. Maksudnya adalah keuntungan adalah total pendapatan dikurangi total biaya. Nah, tapi ingat ya, ada rumus-rumusnya tuh ya. Total revenue atau total pendapatan itu rumusnya ini ya, yang sudah kita sepakati di slide yang sebelumnya. Kemudian kalau total cost atau total biaya produksi itu adalah fixed cost ditambah variable cost. Ya, itu yang kemarin ya kita pelajari ya. Sementara VC ini ya, itu rumusnya adalah V dikali D. Nah, ini makanya rumusnya agak banyak nih, karena ini adalah turunan-turunan rumus yang sebelumnya. Nah, sehingga kalau saya bikin pendetailan rumus ini ya, K atau keuntungan itu adalah A dikurangi V kali D ini ya. Nah, ini adalah TR ini ya, TR yang ini. Ya, yang ini. Terus dikurangi TC ya, ini FC ditambah VC. Nah, VC ini diturunkan lagi menjadi V kali D. Nah, sehingga rumusnya nanti kurang lebih kira-kira jadinya seperti ini. Nah, ini sebenarnya itu cuma bikin jelasin rumus ini nih ya. Cuman rumus ini itu didapatkannya dari persamaan yang simple ini diuraikan yang sangat banyak sehingga akhirnya ketemulah hasilnya seperti ini. Oke. Jadi ini ya maksudnya ya. Ini adalah rumus apa? Ini adalah rumus keuntungan maksimal ya. Keuntungan maksimal seorang penjual itu kurang lebih rumusnya seperti ini. Oke. Kemudian saya lanjutkan. Oke. Ini adalah grafik antara total revenue dan demand, itu yang tadi ya, total revenue dan demand tadi. Kemudian total cost dan demand ya. Nah, coba dilihat baik-baik ya. Ketika kita baca grafik ini ya, di sini ada grafik di sumbu Y yaitu price atau biaya atau harga, harga ya. Dan D itu adalah demand atau jumlah barang yang diminta. Oke. Nah, kemudian di sini ada parabola ya. Parabola. Nah, di sini kemudian untung itu adalah daerah yang diarsir hijau dalam batasan kurva TR dan TC ya. TR dan TC itu maksudnya ini nih, ya, hijau ini ya. Nah, TC itu yang memotong ini. TC ya itu adalah total cost ya. Benar ya. Kita kemarin sudah belajar ya. Total cost itu kalau barangnya diproduksi sedikit harganya murah. Makin banyak produksi barang yang saya mau produksi, ya saya otomatis modal untuk bikin produk itu juga makin mahal ya. Ini adalah total cost. Kemudian ada TR max ya. TR max itu adalah total revenue maksimal ya. Revenue maksimal itu ketika dijual di harga berapa. Kurang lebih seperti ini. Nah, kalau ini kita gambarkan kedua grafik itu antara total revenue ya, grafik TR dan juga grafik total cost. Nah, dia akan terpotong seperti ini ya. Nah, daerah rugi itu adalah daerah yang diarsir warna merah ini ya, warna merah ini. Artinya total revenue itu kurang dari total cost atau total cost itu lebih besar daripada total revenue. Ya iyalah ya, gampangnya gini. Kamu jualan nasi goreng 100 porsi misalkan ya. Terus nerima duit 10 juta misalkan. Tapi ternyata ketika memproduksi nasi goreng 1000 porsi tadi, kamu keluar duit 11 juta. Nah, pasti rugi dong ya di arsir merah itu. Nah,
Skenario itu terjadi ketika di sini nih ya. Jadi ini adalah batasannya. Ya. Jadi ini adalah semacam batasan. Misalkan ya gampangannya gini nih. Kalau saya ubah menjadi angka. Kalau saya memproduksi 10 ini misalnya 10 ya. Ini misalkan ini 1 misalkan. Ketika saya memproduksi 1 nasi goreng itu harganya 10.000. Ya. Ya kan 10.000 ya. Kemudian ketika saya memproduksi 10, misalkan saya mengeluarkan duit harusnya kan 10 kali 10.000 ya, misalnya 100.000. Nah, kita anggap jangan 10.000, 100.000 lah, anggaplah 90.000, nah, lebih murah misalnya. Nah ini ya. Nah cara bacanya gini. Nah ketika saya menerima pendapatan di atas garis ini, otomatis untung ya. Contoh nih ya, contoh di sini nih revenue saya, ya revenue saya di sini misalkan ya. Saya jual jumlahnya 10, tapi pendapatannya di atas titik 90.000, atau misalkan di sini 150.000 lah misalkan. Berarti saya untung dong di sini. Nah, kayak gitu ya, itu maksudnya. Nah, kemudian kalau saya di bawah sini, di area merah, gampangannya gini, saya jual di harga, di jumlah 10, tapi harganya di sini nih, ya, di titik ini misalkan. Sehingga perpotongan grafiknya di sini. Nah, di sini misalkan ketemunya 40.000. Ya rugi dong saya. Nah, kurang lebih maksud dari grafik ini itu kayak gitu ya. Jadi ada suatu area di mana ini adalah area yang menguntungkan. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, jika ada yang kesulitan bisa ditanyakan ya. Nanti apa yang ditanyakan silakan. Kemudian ada namanya titik impas. Ya, titik impas itu adalah perpotongan dari ini nih, ya, TR Max dan TC. Ya. Nah, ini dua titik ini tuh menjadi titik perpotongan. Ya. Artinya ya, kalau saya mau ada titik impas, misalnya cuma laku 1 unit misalkan ya, berarti minimal saya ketika tadi kan harganya 10.000 ya. Nah, misalkan saya nanti berhasil menjual satu produk, ya minimal saya dapat 10.000 lah, supaya impas. Impas itu nggak untung ya nggak rugi ya. Tapi secara pembiayaan kamu udah bayar semua ongkos ongkos kokinya ya, orang yang bekerja ikut kamu itu udah terbayar. Itu impas. Atau ketika jual banyak ya, ketika menjual 10 porsi nasi goreng harganya 90.000, ternyata kamu cuma dapat juga dari customermu itu 90.000. Nah, itu berarti impas. Nah, kayak gitu. Nah, itu cara baca grafik ini.